Lain lagi kelakuan PSI. Don't forget. Please like, comment, and subscribe. Halo, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Kayaknya Indonesia benar-benar bisa maju deh. Ya, artinya gini. Untuk waktu yang lama saya sebetulnya termasuk orang yang nggak terlalu yakin amat Indonesia bakal jadi seperti apa. Ya saya senang punya presiden seperti Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Saya minta maaf ya kalau ada yang nggak dukung Pak Jokowi di sini. Kira-kira para pendukung kan? Ini adik-adik ini pendukung Jokowi nggak? Ya nggak apa-apa kalau enggak juga ya. Tapi kalau saya termasuk orang yang bahagia sekali punya presiden seperti Jokowi selama 10 tahun terakhir. Tapi kemudian saya pikir, kita harus pikir, betul yang tadi Pak Randy bilang, selama ini kita lebih sering konsentrasinya pada capres. Karena kita merasa bahwa capres orang nomor 1 di Indonesia. Dan benar, tidak salah itu. Tapi ingat loh bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sistem politik tuh yang menentukan tuh bukan cuma eksekutif, presiden dan kabinetnya. Yang juga menentukan adalah legislatif, juga yudikatif, keadilan, perwakilan, sama eksekutifnya. Nah, eksekutif kita cuma milih satu orang kan? Presidennya. Presiden yang kita percaya akan memilih kabinet yang bagus. Nah, kalau kepemimpinan Pak Jokowi, kabinetnya menurut bapak-bapak ibu-ibu bagus nggak? Ya, kata yang paling aman, lumayan. Saya setuju. Karena ya kalau memang bagus, 5 menterinya masuk penjara? Enggak, belum masuk ya. Belum masuk. Tapi udah terlibat dalam kasus korupsi. Bohong dong kalau kita bilang bagus. Nah itu ada 5 menteri kena kasus korupsi. Ya artinya nggak bagus-bagus amat juga. Ada persoalannya juga ya. Tapi saya ingetin nih bapak ibu-ibu. Kalau Anda masih ingat siapa 5 orang itu, 5-5-nya adalah menteri yang dikirim oleh partai. Ya, bukan yang dipilih. Kalau yang dipilih langsung oleh Pak Jokowi itu misalnya contohnya Bu Sri Mulyani, Menlu, siapa lagi ya? Sekarang udah, tapi udah masuk partai dia. Pak Basuki kan ya? Iya, Pak Basuki tadinya pilihan Pak Jokowi tapi sekarang udah masuk PDIP. Pak Mahfud itu pilihannya Jokowi sebenarnya. Tapi poin saya adalah kita pilih satu presiden. Alhamdulillah terpilihnya Jokowi. Kita harus pikirkan hati-hati yang 5 tahun lagi siapa nih pengganti Pak Jokowi. Tapi jangan cuma berhenti berpikir tentang presiden eksekutif. Karena yang juga menentukan jalannya pembangunan negara ini adalah DPR. Kita tuh sebetulnya sudah punya presiden yang sangat baik. Presidennya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua itu sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan. Pilih yang benar. Pertama, kalau bisa cari tahu tentang siapa orangnya. Cari tahu tentang Pak Randy. Pak Randy baik nggak? Lumayan. Nggak lumayan, Pak. Baik ya. Nah, Anda juga cari tahu tentang saya. Cari tahu tentang calon-calon partai-partai politik yang lain ya. Tapi anyway, saya mau bilang bahwa ya gitulah nanti sistem politik kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua bisa punya peran nggak dalam mencegah jangan hal serupa berulang. Yang saya ingin ingatkan ya, di era Pak Jokowi itu Indonesia sudah jauh lebih lumayan. Untuk pertama kalinya barangkali sejumlah teman, aktivis, pengusaha, politisi bilang kalau ke luar negeri kita tuh sekarang udah bangga. Dari mana dia? Indonesia. Wah keren tuh Indonesia. Presidennya bagus, pemerintahnya bagus, bla bla bla. Tapi kalau kita lihat indeks korupsinya, parah Indonesia itu. Ya termasuk yang terendah lah ya di Asia Tenggara ini. Nah tapi kembali ke tadi, kita itu bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik itu punya kesempatan untuk kalau Anda pilih yang benar orang-orangnya, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Pertahankan itu. Kita itu kaya raya Pak Ibu, adik-adik tuh harus tahu ya. Nanti tuh
Kalian udah pernah ikut pemilu belum? Yang adik-adik ini? Baru ini. Nah ya, ini kesempatan pertama ya. Pilih secara benar. Saya nggak minta Anda pilih saya ya. Anda bisa pilih siapapun, tapi pilih secara benar. Orang yang Anda pilih itu harus adalah orang yang pertama bersih, dia jujur, ya, dia berintegritas lah, kualitas itu. Tapi kemudian dia juga harus pintar. Kalau nggak pintar, dia jujur tapi dibohong-bohongin nanti. Dan dia juga harus berani. Ya, kalau penakut nggak akan dia memperjuangkan rakyat. Dia harus merakyat. Itu syarat. Anda cari orang-orang itu untuk Anda pilih nanti. Saya sih bilang kita sih masuk ya. Kalau udah nyari nggak ketemu, ya udah percaya aja. Pak Randy, Adi Armando, PSI. Itu adalah partai yang seperti tadi dikatakan. Nah sekarang ada tanya kan, tapi kenapa PSI, kenapa nggak partai lain? PSI itu partai baru. Isinya siapa? Mayoritas ya. Minoritasnya seperti saya, orang tua. Artinya orang tua tuh 50 tahun ke atas. Mayoritas tuh 20, 22, 24, 30, 35, 40. Ya, ini orang-orang yang saya percaya sama anak muda. Kenapa? Otak mereka masih bersih. Mereka itu belum belajar jadi maling. Memang kalian bilang, tapi nantinya akan jadi maling kalau belajar terus. Iya, jangan biarkan makanya. Kalau mereka dalam sebuah kubu yang orang-orangnya bersih semua, dia mau jadi maling, dia akan kelempar. Di PSI udah kejadian, saya nggak perlu sebut nama. Orang ini ditendang oleh PSI, suruh keluar. Hanya karena dia memarkup kalau nggak salah ya. Iya. Biaya kayak gini nih, reses. Iya. Dikasih duit berapa, dia ngarang-ngarang sendiri tuh laporannya. 30 juta saja. Saya bilang 30 juta saja, bukan menurut saya 30 juta itu kecil. Tapi buat orang-orang DPR yang korupsinya, kita bicara tentang ratusan juta, miliaran, 30 juta itu apa pentingnya sih? Tapi oleh PSI dibilang nggak bisa, kita nggak terima ada anggota kita kayak begitu. Nah, jadi untuk perang melawan korupsi, memang kita butuh orang-orang yang bersih. Saya kasih contoh nih. Ini cerita dari anggota DPRD yang datang dari DKI, di DKI yang datang dari PSI. Siapa namanya? Bukan, satu lagi. Antoni Wiza ya. Tapi dia bukan di selatan ya. Dia Kelapa Gading. Dia cerita begini. Ini bulan pertama mereka menjadi anggota DPRD nih. Tiba-tiba di komisinya, kata ketua komisinya, kita minggu depan atau 2 minggu lagi atau apapun, kita akan kunker. Kunker tuh kunjungan kerja. Kemana? Ke Bali. Apa yang mau dipelajari di sana? Ya nantilah. Terus dia ikut, si anak muda ini. Ini seorang anak muda yang sangat religius. Di gerejanya dia juga jadi apa gitu ya. Ikut dia berangkat ke sana. Hari pertama duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Kita nanti bikin ini dan dia di sana lah dia tahu bahwa yang mau dipelajari dari Bali adalah pajak pariwisata. Ada satu pertanyaan buat saya. Buat belajar pajak pariwisata, emang harus ke Bali satu komisi? Kalau cuma mau belajar, Zoom aja bisa nggak sih? Ya pasti bisa lah. Tapi nggak ada duitnya. Jadi dia berangkat ke sana. Hari pertama itu ngobrol-ngobrol sendiri di hotel, makan-makan, bla bla bla. Dan si ketua komisi bilang, kita harus menjaga persaudaraan ya, jangan ada yang beda-beda. Hari kedua datang ke DPRD Bali. Ternyata di DPRD Bali, ya, komisi yang mereka berusaha datangi untuk ajak bicara tidak ada. Loh kemana? Sedang kunker. Jadi Bali kunker ke tempat lain. Yang Jakarta ke Bali. Tapi nggak ada. Bisa nggak ketemu sama ngobrol sama siapa? Nggak ada, semua berangkat. Jadi gagal. Hari ketiga, hari kedua juga malam-malam makan-makan. Hari ketiga jalan-jalan pulang. Tapi yang paling menarik adalah setiap hari, setiap anggota DPR dapat 4 juta rupiah. Kayak uang saku. Jadi ketemu orang nggak ketemu orang, ngapain nggak ngapain, ya dikasih 4 juta, 3 hari 12 juta, sebulan
itu sekitar ada 4 kali perjalanan kunker 3 harian. Barangkali ada yang serius di tempat lainnya. Cuma si anak ini nih, si Anthony Winza ini bilang bahwa saya nggak akan pernah ikut lagi kunker. Kita bilang dong ya sebagai orang-orang yang lebih tua, ikut aja. Kan lumayan dapat 12 juta, bawa duitnya kasih ke PSI untuk kegiatan. Nggak mau, menurut dia itu haram. Nah, sendirian tuh dia begitu. Nggak pernah lagi diajak memang. Nggak, jalan terus nggak? Jalan terus. Jadi dalam 30 hari kerja anggota DPR, sekitar 15 harian itu, atau berapa? 3 hari kali 4, minimal 12 hari ya. Itu nggak ada di Jakarta. Ngapain? Lagi di daerah. Ngapain? Nggak tahu ngapain. Cari duit. Belum duit-duit yang lain. Itu saya cuma bicara contoh kecil ya. Saya menyebut itu kecil, 12 juta per perjalanan itu. Itu di luar 12 juta dapat lagi ada nggak tahu apa ya. Naik pesawatnya harus kelas bisnis. Hotelnya harus hotel. Saya yakin apa? Bintangnya nggak mungkin bintang 3 lah ya. Mungkin bintang 5 gitu ya. Untuk apa? Nggak tahu apa. Nah, Anda bayangin di seluruh Indonesia kelakuan DPR-nya begitu. Kunker. Dan terakhir di Jakarta, salah seorang tokoh partai lain itu bilang, tahun depan saya perjuangkan agar kita tidak lagi hanya kunker ke daerah di Indonesia. Kita harus kunker ke luar negeri. Dia nggak sebut, dia sebut Paris nggak ya? Dia sebut ada sebuah negara lain, ke Swiss kali, ke Jerman kali ya, atau kemana? Ngapa? Ke Jepang kali. Ngapain lu ke Jepang? Kalau lu tuh DPRD, harusnya datang kita kunkernya ke rumah-rumah masyarakat. Tapi itu halal loh, itu nggak masuk dalam kategori korupsi kan? Ya, karena sah. Nah, yang bikin aturan itu siapa? Ya mereka sendiri. Jadi ada banyak kelakuan anggota DPRD ini yang sebetulnya anti kepentingan rakyat. PSI itu datang dengan cara seperti itu, sampai si Anthony itu nggak pernah lagi diajak makan bareng oleh anggota DPRD yang lain. Jadi dia makan sendirian, asik gitu. Ya, jadi enak aja, gue sih nggak apa-apa kata si Anthony. Anthony ini sekarang lagi di Harvard kan, tapi dia nanti akan kembali. Tapi dia sekarang di Harvard. Lain lagi kelakuan PSI yang juga mengagumkan. Ingat Aika Ibon? Yeah. Itu 1 bulan pertama PSI menjadi anggota DPRD. Mereka diserahi rencana anggaran oleh Pemda kan. Anda pikir semua partai dapat nggak itunya, laporannya? Rencana dapat. Tapi hebatnya hanya PSI yang nemu. Ini apa nih? Setahun ini ada dana rencana 80 miliar untuk beli Aika Ibon yang akan dibagikan kepada siswa-siswa SMA, SMP. Buat apa? Kira-kira nih buat adik-adik, setahun kamu dikasih, nggak kamu lah ya, maksudnya anak se-Jakarta itu SMA, Anda apa sih kuliah ya? Baru lulus, oke. Bayangin dong, ada dana, Anda dapat Aika Ibon di sekolah. Kira-kira buat apa? Buat ngelem pada dia. Bayangin loh, ini adik-adik harus tahu ya, salah seorang calon presiden kita itu adalah gubernurnya yang menetapkan itu. Cuma kenapa cuman PSI yang tahu? Karena PSI kerja. Begitu laporan anggaran proposal itu datang, dia bikin tim baca semua. Itu cuma satu loh Aika Ibon itu. Ada lain lagi saya lupa. Ada beberapa keanehan lainnya. Tapi yang bikin meledak adalah Ibon kan. Dan anggota PSI itu akhirnya ditegur. Ditegur oleh pimpinan DPR. Bukan Dewan Kehormatan atau something ini. Gara-garanya apa? Emang bandel anggota DPR. PSI itu anaknya bandel-bandel emang. Jadi dia dapat angka itu, harusnya menurut DPR itu dilaporkan dong ke pimpinan DPR atau apalah ya. Bilang kok, saya mempertanyakan ini. Kalau orang PSI nggak percaya, dia langsung ngomong di medsos, di Twitter, di Instagram, di segala macam. Ini apa nih dana 80 miliar? Ya.
Ya rame lah, meledak lah, anggota-anggota DPR yang lain marah sama mereka. Kalau ini William tokohnya, ya. William itu sampai diancam, dibawa ke kamar kecil apa, ke WC gitu, lu jangan macam-macam. Oleh anggota DPRD juga. Tapi Williamnya bilang ya hajar aja, gue akan laporin lagi. Mau bikin rame lagi, gue bikin rame lagi. Tapi sepanjang 4 tahun atau 5 tahun mereka berada di DPRD, si anggota-anggota PSI melakukan hal yang sama terus-menerus. Membongkar misalnya, kita akan naik gaji. Ngapain kita naik gaji? Gaji kita udah besar. Jadi kita menolak kenaikan gaji. Bayangin loh, anggota DPRD menyatakan menolak kenaikan gaji DPRD. Kemudian ada soal kasus kelebihan bayar damkar, diangkat juga. Dan terakhir yang paling meledak tentu saja adalah Formula E. Kenapa partai lain semua diam? Ini hilangnya di atas, bukan hilangnya. Anda ada yang nonton nggak Formula E? Kali ada yang nonton, kan kita harus hati-hati juga kan. Kita nggak tahu siapa yang menang, kita nggak tahu, ya. Apa pentingnya uang di atas satu dan ngakunya untung, bohong, ngakunya untung. Uang buat apa? Komitmen fee-nya aja itu berapa ratus miliar. Bayangkan komitmen fee untuk 5 tahun. Yang akhirnya dipotong untungnya gara-gara Covid. Jadi harus dia 5, jadinya 3. Tapi tahun lalu nih 2023 kan dilakukan lagi di bawah pemerintahan baru kan. Nobody cares. Siapa yang nonton? Siapa yang peduli? Yang ribut itu siapa? PSI. Mungkin PSI namanya itu sangat buruk di mata para partai-partai yang lain. Dan sampai sekarang kita itu, PSI itu terus dibully. Termasuk saya. Jadi pas saya masuk itu orang masih bilang anjing nih. Si Adi Armando masuknya PSI lagi.